Bunganya bagus-bagus. Ada warna pink. Ada warna ungu. Ada warna merah juga. Wangi lagi. Hai Kak Dina. Halo Kak Senlai. Wah, sepertinya Kak Dina lagi seneng ya. Iya nih. Nih, coba lihat nih ya. Wah, bunganya bagus-bagus. Iya, bagus. Terusnya bunganya wangi-wangi loh, Kak. Coba nih kamu cium. Wah, benar sekali, bunganya bagus. Iya kan? Wangi lagi. Waduh. Tapi Kak Dina, bunga sebanyak itu mau diapakan? Ini loh, aku disuruh mamaku untuk membeli bunga. Oh. Iya. Aduh, tapi sekarang aku mau antar bunga ini dulu ya untuk mamaku ya. Oke, Kak Dina. Tunggu sebentar ya. Cepat ya Kak Dina, kita akan segera mulai ibadah. Iya. Oke. Wah, Kak Dina hebat ya. Dia mau disuruh-suruh sama mamanya. Wah, adik-adik yang di rumah juga harus seperti itu ya. Dengar-dengaran, mau disuruh sama orang tua. Kak Dina di mana ya? Kok belum datang-datang? Kan kita udah mau mulai ibadah. Aduh, Kak Senlai. Halo Kak Dina. Aku belum terlambat kan? Belum Kak, pas kok. Oh, haleluya. Berarti kita sudah bisa mulai nih ibadah kita. Kita sapa dulu yuk adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Pastinya baik dong, Kak. Puji Tuhan, pasti. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik yang ada di rumah udah siap kan? Siap. Iya, kita di sini juga sudah siap ya Kak Senlai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami bisa berkumpul karena-Mu. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, beri kami sukacita, memuji-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Dina, aku kagum deh sama Kak Dina. Kagum kenapa Kak Senlai? Tadi Kak Dina mau disuruh sama mama Kak Dina untuk beli bunga. Itu hebat loh Kak. Oh itu Kak Senlai, kita anak-anak Tuhan. Nah adik-adik juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih lagi kepada Tuhan. Ya benar sekali Kak Dina. Adik-adik yang di rumah harus taat ya sama orang tua adik-adik. Dan juga nih adik-adik, kalau adik-adik disuruh, nah harus lakukan dengan sukacita. Iya Kak Dina, seperti lagu yang akan kita naikkan hari ini. Dalamnya hatiku, jadikanlah selalu bersinar terus. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan dan dengan sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus
Adik-adik yang ada di rumah, apakah masih ada yang mukanya murung? Atau suka marah kalau orang tua minta tolong sama adik-adik? Kakak harap sih nggak ada ya Kak Dina. Betul sekali Kak Senlai. Kakak harap tidak ada ya adik-adik. Apalagi tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memberikan kita sukacita. Iya, benar sekali. Semuanya pasti masih semangat untuk memuji Tuhan, masih bersukacita untuk memuji Tuhan. Iya, kita harus semangat selalu untuk memuji Tuhan sepanjang hari. Iya, benar sekali Kak Dina, seperti lagu yang akan kita nyanyikan hari ini, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Kak Senlai, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih. Iya, Kak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Kita nyanyikan dulu pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku.
menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aduh, udah jam segini, sekolah minggu online kan sudah mau mulai. Anak-anak pada kemana? Fanya? Senlai? Kenapa, Pak? Mana Senlai? Kayaknya masih di kamar deh. Senlai? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Aduh, kamu ini, sekalipun sekarang ibadah hanya dari rumah saja, tapi kita harus mempersiapkan diri yang terbaik. Ini sudah jam berapa? Iya loh, aku aja udah siap nih. Enggak apa, aku kan udah siap. Lagian ini gamenya masih seru, Pak. Senlai, coba kamu lihat, kamu masih pakai sendal jepit. Kamu berpakaiannya masih biasa. Lihat kakak Fanya, dia sudah rapi. Tuh, udah pakai sepatu. Ya, Pak. Sekalipun sekarang kita hanya ibadah dari rumah, tapi kita harus mempersiapkan diri yang terbaik. Berpakaianlah yang rapi. Pada saat ibadah, jangan sibuk dengan HP-nya. Kita ikuti ibadah yang benar. Ya? Pak. Aku udah sadar kok, Pak. Maaf ya, Pak. Ya sudah. Kita mau ikut ibadah sekolah minggu online. Senlai, kamu ganti baju dulu ya. Iya, Pak. Aku mau siap-siap mau sekolah minggu. Nggak jadi main game. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik di rumah kita duduk manis. Kita siapkan Alkitabnya. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama buka dalam Kejadian pasal 22. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama papahnya untuk membantu membacakan ayat kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kakak akan bacakan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dan kita akan melihat bahwa tokoh Alkitab dalam Kejadian 22 ini adalah menceritakan tentang Ishak. Nah, Ishak ini adalah anak dari Abraham. Kita melihat bahwa ada kepatuhan dari Ishak untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Abraham. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah Moria, Abraham langsung taat menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan Abraham. Begitupun Ishak, ketika Abraham mengajak Ishak untuk mengikuti dia, Ishak langsung pergi bersama dengan Abraham. Tidak ada bantahan, tidak ada menolak perintah dari Abraham ayahnya. Kita melihat dari ayat yang ketiga, dikatakan keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia langsung memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta dengan Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu mereka berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepada mereka. Kita melihat bahwa Abraham dan Ishak patuh menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka.
Katakan ketika Abraham tidak tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, Abraham langsung menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Padahal perintah Tuhan itu untuk menyuruh Abraham mempersembahkan, mengorbankan Ishak anaknya. Kita melihat bahwa Ishak adalah anak penantian di masa tua dari Abraham. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Abraham, Abraham langsung menurutinya. Dan kita melihat dari kehidupan Ishak, ia patuh ketika dia diajak pergi oleh Abraham ke tanah Moria untuk mempersembahkan korban. Kita lihat dari ayat yang ke-6, dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita melihat juga ada kepatuhan dari Ishak saat disuruh memikul kayu api untuk korban bakaran. Kita melihat tindakan dari Ishak yang patuh, yang taat kepada Abraham, ayahnya, dalam memerintahkan, dalam melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Abraham. Yaitu yang pertama, dia patuh ketika diajak Abraham pergi. Dan yang kedua, dia patuh atau dia taat saat dia disuruh untuk memikul kayu api untuk korban bakaran. Ishak tidak membantah ketika Abraham menyuruhnya. Ishak tidak mengeluh saat Abraham memberi perintah kepadanya. Ada satu tokoh adik-adik dalam Alkitab juga yang patuh dalam melakukan kehendak atau melakukan perintah. Kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Yuk adik-adik kita buka dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat tokoh Alkitab ini yang menceritakan bahwa dia taat melakukan kehendak Bapa adalah ya Yesus. Yesus yang taat juga melakukan perintah Tuhan, yang melakukan perintah Bapa. Dikatakan ayat yang ke-8 bahwa ia taat sampai mati. Sampai akhir hidupnya dia taat melakukan apa yang menjadi perintah Bapa dalam kehidupannya. Kita juga nih sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada orang tua kita. Kita melihat bahwa taat berarti itu nurut, berarti itu patuh, melakukan suatu perintah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak yang dengar-dengaran, kita mau taat, kita mau patuh, kita mau tunduk apa yang menjadi perintah dari orang tua kita, mungkin dari guru-guru kita, guru-guru sekolah minggu, atau guru-guru yang ada di sekolah kita. Kita mau nurut nih adik-adik, dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka. Misalkan orang tua kita nih menyuruh kita untuk bersih-bersih rumah, ayo adik-adik kita mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Misalkan juga guru kita menyuruh kita mengerjakan PR. Nah, kita sebagai anak-anak terang, kita harus mengerjakan PR dengan baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus taat dan tunduk dalam kita melakukan apa yang menjadi perintah dari orang tua kita ataupun dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan kita sudah melihat kan drama tadi. Nah, ada anak tuh siapa namanya? Oh ya, Senlai namanya. Senlai mau beribadah nih padahal udah mau jam ibadah, tapi masih pakai kaos, masih pakai sendal. Kan padahal ketika kita beribadah, kita harus berpakaian rapi adik-adik. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Seperti siapa tadi? Nah, contohnya seperti kakak Fanya. Nah, dia sudah rapi nih, sebelum disuruh sama papahnya, dia sudah melakukan dengan baik. Dia sudah berpakaian rapi, sudah memakai sepatu, dan sudah siap beribadah. Nah, kita mau menjadi teladan bagi teman-teman kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita adalah orang-orang yang taat. Kita adalah anak-anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Nah, kita mau juga mengikuti contoh dari Ishak dan Tuhan Yesus, mereka yang tetap taat melakukan kehendak Bapanya, meskipun mereka belum tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi mereka tetap taat, mereka tetap patuh, mereka tetap tunduk terhadap perintah apa yang diperintahkan dalam kehidupan mereka. Tidak ada bantahan adik-adik, tidak ada ngeluh ketika kita disuruh atau apapun itu. Nah, ketika kita dapat perintah ataupun apapun itu, kita mau terus berkata iya, kita mau terus melakukannya. Jangan kita berkata iya tetapi kita tidak melakukannya. Itu sama artinya kita tidak taat dalam kita melakukan perintah orang tua kita. Ataupun kita melakukannya nih adik-adik, tapi kita mengerjakannya dengan sambil marah-marah, sambil seperti ini, seperti itu. Terus ada ngeluh ya dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Kita mau menjadi anak-anak yang terang, kita mau nurut, kita mau melakukan setiap perintah dari orang tua kita dengan baik. Nah, puji Tuhan adik-adik, kebenaran firman Tuhan sampai di sini, dan adik-adik mau terus tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan saat ini. Bahkan bukan saat ini saja ya adik-adik kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi di minggu-minggu berikutnya ataupun di sepanjang kehidupan kita, kita mau terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik ada ayat hafalan nih untuk minggu ini. Kita buka sama-sama dalam Efesus pasal 6 ayat yang kedua. Efesus 6 ayat yang kedua. Katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, gampang sekali kan adik-adik? Pendek sekali nih ayat hafalannya. Pasti kakak yakin adik-adik bisa melakukannya, bisa menghafalkannya. Dalam Efesus 6 ayat yang kedua. Katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, puji Tuhan adik-adik, dengan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya adik-adik boleh menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada kakak, atau kepada sesama kita yang lebih tua dari kita. Nah, yuk adik-adik kita berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan saat ini. Yuk, lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami untuk kami tetap taat, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami melalui orang tua kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kehidupan kami, ajar kami untuk kami tetap menjadi anak-anak yang taat, sehingga hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman-Mu dengan hati yang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai jumpa adik-adik. Mana ya? Ada adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Wah, pas banget nih Kakak Fanya ketemu kalian. Jadi Kakak Fanya di sini lagi nyari kotak harta karun nih. Katanya di sini sih ada kotak harta karunnya. Coba kita cari bareng-bareng yuk. Mana ya? Ada nih di sini. Adik-adik, ini kotak harta karunnya. Ketemu. Akhirnya ketemu juga. Oke, kita buka kotak harta karunnya. Isinya apa sih? Aduh. Coba lagi. Aduh. Gak bisa kebuka nih kotak harta karunnya. Gimana ya? Mungkin ada kuncinya kali ya. Apa nih? Susunlah 5 clue cerita untuk membukaku. Oh, ternyata kita harus cari
5 clue untuk ngebuka kotak harta karunnya. Gimana ya? Wah, kayaknya ini nih. Ketemu 1. Oke, kita cari 4 yang lain. Adik-adik, Kak Kavanya udah ketemu nih semua 5 clue untuk membuka kotak harta karunnya. Oke, kita baca isinya apa aja sih. Clue 5. Ishak memikul kayu bakar, Abraham memegang pisau dan obornya. Oke. Clue 4. Tuhan menggantikan domba sebagai ganti Ishak. Clue 3. Abraham menata kayu di atas mezbah dan mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Oke. Terus clue 2. Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi ke Gunung Moria. Nah, clue terakhir nih. Apa ya? Clue 1. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dipersembahkan. Oke. Nah, clue-clue tadi itu menceritakan tentang Ishak adik-adik. Tapi ceritanya belum urut nih. Jadi adik-adik bantu Kak Kavanya ya untuk ngurutin ceritanya. Adik-adik bisa buka di Alkitab adik-adik di Kejadian pasal 22. Kalau kalian udah ngurutin ceritanya, kalian bisa tulis di kertas. Terus habis itu di bawahnya ditulis ayat hafalan minggu ini. Jangan lupa difoto kayak gini nih. Dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, kalau adik-adik udah mengurutkan ceritanya dengan tepat, kotak harta karunnya bisa terbuka nih. Kak Kavanya penasaran nih sama isi dari kotak harta karunnya. Makanya adik-adik jangan lupa ya kirim jawaban kalian. Kakak tunggu ya. Nah, sekian kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Dah. Thank you. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 19 ayat 15.